gue tahu tuh ketika Persija kalah, pas Pak Jismit masih main ya, semua pemain, staff nggak ada yang berani ngajak ngobrol dia. Kalau misalnya Persija lagi kalah, karena sangat kecewanya. Nah, sekarang ini nggak ada yang seperti Haji Ismet. Oh, buat ngebangun mental. Ngebangun mental, ibaratnya naikin mental lah. Iya. Mental kenceng, emosi dikit. Nah kan kalau sekarang kan emosi gede, nah mentalnya dikit. Iya, bener banget tuh. Ini jersey-nya nih. Jersey 11 tahun Ini ya. slogan kita nih, Bang. Oke. Persija Fight for Glory. Fight for Glory. Nih, Persija Fight for Glory. apa namanya? Berjuang. Fight, banyak berjuang, bertarung untuk juara. Glory. Yoi, yang mana Bukan JGM. chance itu Persija sekali lagi kita Jackmania masih ada untuk musim 2025-2026. Jadi kita harap tolong maksimalkan. Nah, gitu dah. Geser dong, sempit banget anjing. Lu madep sono dong, gua kayak gua jadi ini Biar ada konsepnya kita madepnya jangan ke kamera, ke belakang gini nih. Bang Apit, Bang Patot ya. Bang Pats, gila. Jackmania Bintara. Ya, kebetulan gue juga bagian dari keluarga besar Jackmania Bintara. Di mana nih? Oranye putih, merah, oranye. Berarti kita pendukung Borneo lah ya. Kok Borneo? Belanda. Enggak lah. Hah? Belanda. Oh, Belanda, Piala Dunia. Tapi Bentar lagi Brazil Piala sih Dunia, gue, ya. Brazil. Ya, Tetap gue Brazil gue. gue Piala Dunia Inggris sih. Brazil gue. Enggak lah. Kita pendukung Persija lah. Kelihatan di logonya. Persija, Jaya Raya. Kira-kira lu tau kenapa? Tahu nggak Bang? Kenapa logo Persija begini? Mungkin ada yang bisa di-share tentang logo Persija atau yang lu tahu mungkin? Persija tuh sepak bola Jakarta lah gitu kan. Oke. Lambang Monas itu kan ikonnya Jakarta. Oke, benar sekali. Mantap. Iya sih. Iya, bener lah. Oke. Benar. Ya, dimana emang ada logonya Persija ya, Persija Jaya Raya. Tapi lu tahu nggak kenapa Apa? Persija itu cuma pakai 1 bintang? Tahu banget dong, dimana ya sih. Persija ya mengadopsi sistem apa ya? Sistem bintang mungkin ya, sistem bintang di Italia. Iya betul sekali. Jadi 1 bintang ini sama dengan 10 bintang. 10 gelar. 10 bintang. Jadi ya 10 juara. 10 kali juara, bener banget. Jadi lu mungkin kalau seandainya masih 9 kali juara, Belum. lu ada bintang tuh kalau di Itali. Ke 10 baru bisa pakai bintang. Karena kalau seandainya 10 atau lebih, repot muter. Iya. Dan agak kurang estetik mungkin kali ya. Gue juga nggak tahu di Itali kenapa menerapkan seperti itu, tapi ibaratnya kalau dari bayangan gue mungkin kalau seandainya terlalu banyak juara, bintang yang ngelilingin gitu, anggapnya setiap kali juara nambah bintang, Lu muter tuh. muter gitu. Mungkin kali ya, kan nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi ya ibaratnya ya bagus juga, di mana 1 bintang ini kok dari 10 kali sampai dengan 10 kali juara ya bagus men. Kalau 5 bintang? Hah? Kalau 5 bintang, jenderal. Dan 7. Puyer. Ya. Bintang 7 ya. Puyer. Ya, 1 bintang. Jadi bukan berarti Persija itu 1 bintang baru 1 kali Bukan juara. lah. Persija masih yang terbaik. Persija masih yang terbaik di negeri ini. Tapi kayaknya kalau untuk ngebahas 11 kali juara kayaknya jangan terlalu dia iniin banget kali ya. Ibaratnya itu maksudnya itu kan masa lalu nih. Nah, yang kita bahas tuh yang new-nya nih. Sekarang mana nih ya kan? Yang era-era Liga Indonesia. Iya, kan kita tuh selalu Liga modern lah. Iya, kita selalu ngebahas 11 kali juara. Itu emang suatu kebanggaan. Sejarah. Nah, tapi kita harus membuat sejarah baru itu. Dengan sepak bola modern ini. Iya. Harus ngebuat sejarah baru. Itu Nah gimana nih kalau dari lu sendiri? Apa?
Dengan posisi Persija sekarang nih. Optimis nggak nih untuk juara? Iya ibaratnya kebetulan kan gue baru kemarin nih Senin Persija nonton Persija lebih tepatnya setelah beberapa match mungkin khususnya pas bulan puasa gue nggak nonton sama sekali karena mainnya di JIS. Terus kebetulan kalau nggak salah yang gue ingat sih mainnya weekday, mana dari tempat gue kerja ke stadion. Mungkin ya bisa aja, tapi nggak ketemu untuk kalau seandainya ngejar nonton dari awal nggak ketemu, berarti nggak keuber lah Nggak gitu. kejar ya. Nggak kejar. Nah, dimana mungkin kerjaan juga lagi ribet juga, jadi nonton di rumah aja atau nonton di streaming lah. Dimana Persija di musim 2025-2026 harusnya chance juara masih ada. Dengan catatan satu keduanya ya kepleset gitu. Jadi kalau menurut lu dua atau menurut kalian gimana nih? Kalau mungkin dari lu Bang? Iya dibilang kasus juara emang masih ada, masih mungkin lah gitu kan. Jadi dengan catatan itu tadi Persija sapu bersih. Satu duanya kepleset. Ya. Karena kan selisihnya kan nih sebelum besok Doi main, selisihnya kita cuma 4 poin. Oh iya. Sekarang selisihnya 4 ya? 4 poin setelah Persija menang kemarin. Enggak, 4 poin. Kalau dia kepleset aja besok. Iya, besok Pertandingan lagi Bayangkara ya. kepleset lagi nih. Ya tolong Bisa mungkin Rio Matsumura hat-trick Bayangkara. Oh iya. Ada Rio Matsumura. Mantan pemain Persija. Hat-trick tolong Rio. Nggak, gue kagetnya pas dia bilang Rio Matsumura hat-trick di Persija kan. Enggak lah, maksudnya hat-trick kalahin Persib gitu. Soalnya main di Lampung kan dia. Iya gitu. Harapan itu masih ada. Ya harapan itu masih ada. Sepak bola bundar, gak ada yang tahu boy. Itulah ibaratnya seni sepak bola kan. Nggak bisa ditebak gitu. Nah, yang penting pemain dari kita juga harus konsisten aja. Harus konsisten, kalau dia nggak konsisten kan nggak mungkin bisa menang ya kan? Iya. Oh iya. Apalagi yang gue lihat ya pemain Brazil ya emosionalnya Kacau. tinggi ya. Kacau. Apalagi secara geografisnya udah sama Indonesia ya masuk kan. Nah, Nggak iya benar. Berarti adaptasi cepet tuh. masalah adaptasi nggak masalah. Nggak butuh waktu lama. Kalau Harusnya pemain sih, harusnya. Ya, ini emang karena di emosi sih ya. Iya. Emang Hawaii itu mengalah segalanya ya. Emosi Hawa juga. Oh iya. Tuh kalau kemarin nggak pada emosi lah. Coba itu. Oh iya, pas lawan Persib siapa yang nggak main? Berarti pemain inti siapa? Paling. Iya, berarti masuk gitu kan? Masuk ibaratnya kalau seandainya. Oh iya, soalnya nggak ada kartu merah ya? Iya, kartu merah ada tuh yang baru yang awal banget. Ini si siapa? Amat. Apa? Jadi Amat. Amat mah baru kemarin. Enggak, bukan. Yang leg pertama Persija kan tuh jatuhnya lawan Persib 10 lawan 11 kan? Oh iya. Siapa yang kartu merah? Apa ya? Yang kartu merahnya cuma percuma doang. Oh ini. Siapa? Nomor 88. 88. Ini. Siapa? Aduh. Maxwell. Bukan 88, maksudnya 99. Berapa? Thales. Ya, bukan. Tubarao. Thales mah baru. Tubarao. Di mana itu udah mungkin kemakan trik-trik ya pemain Persib, jadi emosi ke bawah. Tapi emang pemain Persib tuh pinter dia. Pinter nyari ininya. Dia mungkin ngebaca kali ya, maksudnya pemain Persija nih gampang emosional. Gampang nih dipancing emosinya. Berarti untuk next match-nya itu minimal kurangin kesalahan yang nggak perlu lah ya. Seharusnya. Hal yang nggak perlu dijadikan pelanggaran gitu Contoh kan. tuh yang kemarin Jordi Amat yang kartu merah. Itu harus ya iyalah. Nggak masuk akal tuh. Ya enggak lah, kelas Eropa ya. Ya kakinya enteng banget begitu doang. Iya lu kan pemain profesional. Nah, ya maksudnya hal kayak gitu ya. Tapi mungkin ya kita kan nggak tahu alasan yang pasti benar gitu kan. Tapi udahlah, ya berarti manusia kan gitu. Cuma kita berkaca dengan kacamata supporter kan. Iya sih, Seharusnya gitu kita sebagai supporter Jackmania. Nggak seharusnya ngelakuin hal seperti itu. Bener setuju banget sih. Sangat disayangkan jadi banyak poin yang terbuang karena ya hal sepele Hal sepele yang nggak harus. Iya, sebenarnya bisa aja nggak terjadi sebenarnya. Iya. Banyak Sebenarnya itu sayang banget ya Persija maksudnya.
pertandingan terakhir kemarin yang kalah, yang seri gitu, harusnya bisa Bisa menang, iya. gitu. Apalagi momennya kayak Maxwell tuh, Waduh, kacau. 2 kali penalti. Kacau. Apa yang Waktu kemarin? lawan apa ya sebelumnya? Dewa ya, Dewa nggak gol. Oh, yang itu nonton. Terus Iya. kemarin terakhir yang lawan SCM. penalti juga. Penalti kedua. Nggak Nggak gol juga kan. dia. Itu kan posisi skornya sama-sama satu sama itu waktu lawan Dewa satu sama. Iya, salah Waktu itu. lawan Iya. PSM satu sama. Satu sama. Kalau Nggak seandainya gol Maxwell. juga kan. Kamis mulu. Remis kan. Catur dong. Saya mah banyak poin yang terbuang dengan sia-sia. Iya, benar-benar. Setuju. Oke, kemarin sebenarnya benar kan yang dibilang ketum Jackmania kan. Kalau kemarin kita 4 pertandingan bisa sapu bersih, Wah, itu GG. posisi kita di atas. Iya, di atas. Saat ini di atas. Makanya kans juara tuh sebenarnya masih terbuka. Masih terbuka sekarang, masih terbuka. Tapi emang sih Bang, kalau misalnya dari target dari manajemen nih ya, yang gue tahu tuh 3 besar sebenarnya. Maka itu mungkin ya. Mungkin dari pihak pelatih ya udah sesuai target nih, makanya ya udah gitu. Maksudnya nggak terlalu ini banget. Soalnya kan awal kan pernah tuh anak DJ kan kalau nggak salah ya komplain tuh soal yang kata Margono ya. Mainin lah, mainin. Kiper ketiga. Tapi kan pelatih kita ngomong ya yang tahu pemain tuh gue gitu kan. Nah, tapi pas kemarin Margono main tuh statementnya dia malah ngebalikin kan itu permintaan supporter. Iya. Maksud gue tuh ada dia kayak nggak mau. Oh, yang kemarin pas di Bayangkara ya. Iya. Dimana kita harus 3 kebobolan 3. Iya. Itu lu kalau unggul tuh kalau misalnya 2-1 kalau kan? enggak ya statementnya dia tuh ngomong kayak gitu. Kalau enggak, Iya. makanya pas gua tahu statementnya pas di Bayangkara, kenapa jangan supporter gue bilang. Iya. Berarti dia nggak mau disalahin dalam tanda kutip ya. Wow, anjir. Jadi kayak playing victim gitu ya. Wah, iya sih. Sih kalau menurut gue, yang gue baca sih itu. Nah, sayang banget tuh Bang. Oh, sebisa anjing. Udah, Tapi udah ibaratnya kan kalau seandainya kita ngomongin yang udah lewat ya gimana ibaratnya nggak bisa udah gitu kan. diubah kan, nggak bisa udah terjadi kan. Ya paling ini kita ke Persija ya selama chance ini masih ada ya tolonglah gitu lah ibaratnya buat Persija mudah-mudahan bisa sapu bersih tadi kan. Amin. Jadi fokus di situ aja dulu sih ibaratnya. Kalau udah fokus sapu bersih aja ibaratnya mungkin ya soal kepleset ya kita sebagai Jackmania ya pasti mengharapkan jujur kan buat yang peringkat 1 peringkat 2-nya gitu. Tapi kan ya kita fokus Persija aja nih selaku kita pendukungnya Persija gitu. Tapi kalau menurut gue sih ya di Persija itu belum ada yang bisa mengganti posisinya Haji Ismet sih. Oh, buat kepemimpinan. Iya. pimpinan. Soalnya yang gue tahu tuh ketika Persija kalah, pas Pak Haji Ismet masih main ya, semua pemain, staff nggak ada yang berani ngajak ngobrol dia. Kalau Persija lagi kalah, karena sangat kecewanya. Nah, sekarang ini nggak ada yang seperti Haji Ismet. Oh, buat ngebangun mental. Ngebangun mental, ibaratnya naikin mental lah. Iya, mental kenceng, emosi dikit. Nah kan kalau sekarang kan, Sekarang emosi gede. nah mentalnya dikit. Iya, bener banget tuh. Itu. Soalnya kan juga dimana beliau ini kan komentar kan soal pertandingan Persija kemarin kan. Yang pertama ya. Dimana komentarnya kalau seandainya nggak ada niat untuk menang atau apa gitu berarti mungkin bawa pemain akademi aja gitu. Makanya kalau keinginan Persija untuk menang tinggi ya mental tunjukin lah gitu mungkin ya. Iya, emang itu ya. Emang di mental sih. Mental soal apalagi khususnya lawan mereka gitu kan. Nah, dimana emang Persija sama Persib ini Pride. rivalitasnya mungkin apa ya mendekati hampir sama persis kayak agama kali kalau bahasa ketum gitu kan nih kayak agama lah ibaratnya kayak ngomongin agama lah ngebelanya gitu ibaratnya Jackmania ngebela Iya, sangat tinggi. sangat tinggi hampir mungkin mendekati agama lah gitu. Tapi nih Tepang teman gue teman gue Reja nih kebetulan ya bisa dibilang ya belakangan ini pas zaman Simic atau zaman 2018 lah nonton Persija deh. Dimana Ya, kalau menurut lu gimana itu Persija? Ya gue awal mula sukanya dari situ. Kalau Persija ya, awal mula suka Persija tuh dari Simic gitu 2018 itu ya. Gacor sih orangnya.
Terus ada kesempatan nonton away di Bantul itu lawan PSIS. Nah, gue coba ikut lah, kebetulan juga schedule-nya nggak ada masalah gitu. Karena waktu jalan-jalan sekalian. Ya, ketika nonton langsung, wah euforianya beda, berasa lah gitu kan. Ternyata beda nih apa yang gue rasain di TV, nonton di TV sama langsung. Dari situlah mulai tertarik gitu untuk nonton langsung gitu kan. Biasanya orang emang gitu. Yang nggak pernah nonton langsung, yang nggak tahu gitu, cuma nonton di TV gitu, sama sekali dia nyobain nonton di stadion, biasanya beda. Justru yang bikin dia balik lagi nonton tuh karena euforia ngerasain lu ngecek, dia bisa ngeluarin emosi di situ kan, dia bisa teriak-teriak segala macem kan. Sedangkan kan kalau di rumah teriak-teriak dikit nyokapnya ngomel kan. Satu lagi juga nggak ada yang bisa ngebawa kita buat nge-change kayak gitu tuh. Jadi fokusnya nonton. Kalau di stadion soalnya ada irama lah yang dimainkan, yang itu chance itu sendiri. Berarti ada bass drum, ada snare gitu yang dipukul dimainkan. Ya intinya lu di stadion lo mau teriak apa kayak gitu kan ya, lu mau ngeluapin emosi lu kan. Kayak lu udah kerja seharian capek, lu di rumah banyak masalah, lu luapin di situ. Siapa yang mau marah kan gitu kan? Iya, bener. Tapi kalau lu di rumah lu teriak-teriak. Apalagi ada masalah. Iya kan? Lu nonton bola kayak gini-gini gitu. Ganggu juga tetangga. Kan kalau sampai gol gitu. Kan kalau di stadion enak teriak, apalagi bareng-bareng rame kan. Ibaratnya banyak orang gitu kan, joget bareng gitu. Bisa itu kadang-kadang ibaratnya gara-gara gol, awalnya mungkin nggak kenal kali, jadi pelukan, kan bisa aja gitu di stadion kan. Apalagi sebelahnya nih. Apalagi sebelah cewek. Pelukan sama cewek. Jangan. Ya tapi bisa aja, kemungkinan terjadi. Bisa. Tahu jadi pacar, ya kan? Namanya refleks ya kan? Refleks, jodoh nggak ada yang tahu gitu. Kan? Gak ada yang tahu kalau dia meluk keluar nih kan. Sendiri. Iya, gue sendiri ya. Ini besok podcast ini tampil, nggak boleh nonton dia mas. Enggak lah. Ya, aman, Bray. Aman. Kalau udah punya pacar ya ajak lah pacar nonton Persija. Oh iya. Iyalah. Harus kita lakuin biar demen sama Persija juga, Bray. Ngomongin Persija. Berarti lu Bang inget awal-awal nonton Persija kapan? Pas umur berapa atau sekolah SD, SMP? Tahun berapa itu? SMP lah. SMP. Kira SMP maksudnya. Ya awal-awalnya kan cuman apa sih kayak coret-coretan buku di Jack gitu kan, ya kan? Sama. Ya kan? Nah, cuman ya gue pengen tahu lah gitu. Gimana sih kalau nonton gitu, nonton langsung bola ya kan? Langsung dari stadion tuh rasanya kayak apa? SMP karena abang-abangan. Karena berarti maksudnya ada orang lebih tua. Berarti kalau gue tuh karena ada abang-abangan lah bahasanya mungkin ya. Gue SMP, dia SMA. Enggak gitu. sih, kalau gue sih ya temen-temen seangkatan lah gitu, maksudnya teman-teman main lah gitu, sebaya anjir. Iya kan, apa ngajak-ngajak nonton Persija yuk gitu. Tapi bentar, dari semua itu sebelumnya ada yang pernah nonton Persija sebelumnya gitu, berarti ada yang duluan gitu? Iya, ada? Iya, kalau yang lain sih nggak tahu ya gue, cuman maksudnya itu omongan sekelebatan nonton Persija yuk gitu. Kan kalau dibilang kalau sekarang gini, lo ngerencanain sesuatu itu belum tentu jadi, tapi kalau lo ngerencanain dadakan aja nih, tiba-tiba jadi kan ya kan gitu. Waktu itu gue begitu, dadakan aja nih, nonton Persija yuk, berangkat tuh, berangkat. Momennya waktu itu gue sama temen-temen mau ikut Jackmania Keranji, karena kan waktu itu jatuhnya independen lah gitu. Oh iya. Yang nggak memang nggak kenal organisasi gitu. Kebetulan temen gue kenal sama salah satu orang yang di Jackmania Keranji itu kan. Berangkatlah ke Keranji, nah sampai Keranji kebetulan Keranji udah jalan, anak Keranji itu udah jalan, jadi gue telat lah kan. Nah cuman kan malu, dari rumah udah pakaian udah Jack, udah pamit kan, ya kan? Udah bosan ya, masa pulang. Kan pakai topi-topi yang pang-pang gitu, udah pakai lo. Apa topi-topi catur yang gini ini. Badut. Citeng kan kalau balik tuh malu lah. Kayak gini, pertandingan belum mulai, udah balik kan gitu. Ya udahlah, akhirnya teman-teman semua pada mutusin,
Ya udah kita berangkat aja ke Lebak Bulus naik Patas. Dulu masih di Lebak Oh, Bulus. anjing, batas Orang lama, Bray. Sepuh. Gitu. Iya, orang lama jatuh orang lama nih Lebak Bulus. Oke, Ya, gitu terus deh, pokoknya ke udah Lebak tetap Bulus. berangkat Lebak Berangkat Bulus. tuh ke Lebak Bulus. Model ngeteng lah. Dari Keranji ke Cawang. Dari Wih, tahu Cawang. rute tuh ya. Iya Apa nanya? Kan emang mikrolet situ kan Cuman itu sono doang. kan, gitu PGS ya kan. Iya. 19. Nah, kan 19. patas itu bis itu cuma ada di Cawang doang. Oh iya, bener. Jalur sini mah masih angkot doang. Iya. Angkat doang sebelum ini. Iya. Dari Cawang baru dia tuh nanya-nanya arah ke Lebak oke. Bulus mana kan. Naik Patas ke Lebak Bulus, sampai di Lebak Bulus. Nonton mah enggak. Pertandingannya udah mulai, tiket enggak ada. tapi lu inget waktu itu match Persija lawan apa? Lupa. Lupa. Kan udah lama banget itu. Lupa udah lama banget. Tiketnya juga enggak Tapi ada. ibaratnya suasana di luar stadion pas lu datang nyampe Kebayang. rame Ada banget tuh. Rame. Rame banget ya. Kalau dulu kan di luar stadion itu masih Rame, banyak tukang soal merchandise lah kayak sekarang gitu. Iya. Kayak sekarang lah gitu. Cuman kalau sekarang kan banyak tukang baju gitu kan. Kalau dulu kan masih ada tukang stiker, tukang ini, nemperan-nemperan yang nggak ada standnya gitu. Iya. Kalau juga komplek Lebak Bulus kan nggak segede Nggak gede, GBK. Iya. Dia pernah ibu sekali doang itu. Terus Akhirnya tadi nyampe Lebak Bulus nggak nonton. manjat yang tiang-tiang lampu kotak gitu kan Lebak Bulus ada tuh ciri khasnya tuh. Cuman dulu kan kalau Lebak Bulus kan stadionnya ada pagar gede, pintu gede, ya kan. Iya. Nah, nontonnya dari situ. Oh, sela-selaan nih. Iya, sela-selaan itu. Ah. Jadi nggak ngerasain lah atmosfer di dalam tuh kayak gimana gitu. Nggak ngerasain. Oh gitu, oke. Nah udahlah singkat cerita itu pertandingan selesai. Mau pulang nih. Karena teman gue punya kenalan anak Keranji kan yang tadi gue bilang itu. Ngelobi lah ceritanya, maksudnya biar pulang bareng. Bayar transportnya aja Baliknya gitu aja berapa ya, gitu. Bener. Lebak Bulus Keranji lumayan lah soalnya kan. Ternyata kan udah full tuh. Jadi nggak bisa. Ya udahlah akhirnya kita Yang di atas kan kalau zaman mania dulu nggak kan bisa, ibaratnya kalau zaman atas atap full, bawah iya, full. kalau zaman dulu kan Iya. emang begitu ya, bawah atas Kayak full. patas miring pokoknya tuh. Ya cuman gua nggak tahu lah gimananya, cuman intinya nggak bisa gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya pulang lah kita pulang. Ngeteng lagi kan naik patas lagi dengan duit seadanya. Anjir, BBM-an. Nah itu kejadian BBM-an tuh yang tadinya kita mau turun di Jati Bening. Jati Bening dia lurus sampai Cikunir. Koneknya bilang turun di Cikunir aja. Sampai Cikunir nggak berhenti, bablas lagi ke Bekasi Barat. Bekasi Barat baru turun di Bekasi Barat. Mau diculik kali gitu, mau diculik lu kan masih nyampe itu. Berapa orang gitu? Itu nggak dibawa ke Kerawang ya. Kira mau bablas ke Bekasi Kerawang. Barat tuh dari Bekasi Barat duit nggak ada kan. Jalan jauh. Mau nggak mau BBM-an kan. BBM-an jangan dulu lah. Sampai lampu merah Galaksi belok mobilnya kan gua nggak belok. Oh iya, Galaksi pintar masih lurus soalnya. Kalau Dari Galaksi jalan tuh. Turun tuh dari Galaksi jalan. anjing jalan main Cuman kan next di kemudian berikutnya pertandingan berikutnya teman-teman gue nih yang 5 kapok nih nonton. Nah, udah gue mutusin waktu itu nonton bareng Pondok Kopi. Kopi yang kedua? Iya, Jack Pondok Kopi berangkat sendirian. Berangkat sendirian bareng Pondok Kopi, jalan dapet tuh ibaratnya bisa bareng sama Pondok Kopi, terus dapet tiket. Tapi waktu itu ke GBK, bukan Lebak Bulus lagi. Kalau lu, Boy? Awal ini nonton Persija iya. Sebenarnya kalau buat demen sama Persija tuh, gue awalnya emang cita-cita jadi pemain sepak bola ya kan. Apa pemain Persija? Pasti dong, pasti lah. Apa dulu apa idola apa? Lu posisi di mana nih? Posisi di mana nih? Gue main di kiri bang, Main di kiri, berarti Doni. Bisa sekarang. wing ya. Gue main wing lah. Sama-sama. Kalau saat itu inget gak lo pemainnya siapa? Pokoknya idola gue nih ya, zaman dulu tuh CR sama BP. BP kan nggak di kiri. Tapi Inspirasi. Oh inspirasi. Tapi kalau yang di kirinya? Tapi kan awalnya BP CR kan sayap. Oh iya. Itu masih main di MU, zaman MU itu. 2008 pas banget tuh ya kan. Glory.
Enggak, tapi gue lebih ke personalnya sih ya, personalnya. Nah, awalnya tuh ikut SSB gue nih. Nah, SSB gue di Rawasari yang dimana dia anakannya Persija, akademinya. Di bawah naungan Persija lah. Bukan Ibaratnya di bawah naungan Persija kali ya. Dia kalau SSB-nya. sebelum ada EPA dulu itu ada namanya Liga Divisi Utama sama Liga Divisi 1 Persija. Oh gitu. Iya, nah itu kebanyakan anak Persija U21 yang U15 seleksi di situ. Oh berarti maksudnya bentar, sorry, gue tanya. Kalau seandainya nih lo SSB itu anggaplah SSB lo juara. Bukan nggak juara sih, jadi kalau gue di lomba. Nah kalau gue posisi itu pas di divisi 1. Nah kalau gue juara masuk ke divisi utama. Oke. Nah kalau juara udah, nanti kalau emang ada seleksi Bisa lagi. enggak itu maksud gue ya, bisa kepilih jadi pemain junior Persija gitu. Bisa. Wah, Nah berhubung banget tuh yang seleksi pelatih gue. Nah, cerita lah ya kan. Nah di saat mungkin karena pergaulan juga kan tuh gue SMP. Nah mungkin udah masuk STM ya karena pergaulan ya kan. Gue kalah nih yang pergaulan nih. Nah pas banget bulan depannya seleksi Persija U21. Nah bocah gue tim gue nih pada dapat semua, lolos semua. Lu? Ya kagak, karena gue nggak ikut. Makanya gue tuh sampai ditololin sama anak gue karena gue nggak ikut. Ya namanya pergaulan. Wah, ini kalau seandainya lu jadi pemain lu gitu. Ya maksudnya ya namanya pergaulan ya kan. Nah makanya pas di saat itu udah gue putusin. Bentar. Udah gue jadi supporter aja lah. Fokus lah buat masalah. Jadi kalau jadi pemain Persija, kita yang foto bareng sama dia. Bang Patot. Sarang aja bisa ntar sekarang. Emang bakal kenal lu? Enggak sih, itu Bang Patot foto bareng dong, Bang Patot foto bareng. Ya belum tentu dia di Persija. Siapa tahu. Tergantung nilai kontraknya. Ya tapi itu awal apa jika bakalnya gue demen sama Persija di situ. Nah, mulai masuk ke supporter itu ya pas di STM itu gue udah mutusin udah gue full supporter, nggak mau buat main bola lagi. Nah, pertama kali gue nonton itu di GBK 2010 lawan Persebaya, ikutan Pondok Cipta bang gue. Itu ada gue. Kayak ada lu dan soalnya orang lama juga Pondok Cipta nih. Nah, gue pakai baju kaos biasa, pakai kerah, kaos warna merah, bawa tas, celana jeans, sepatu sekolah, lah bocah baru kemarin sore bang. Gue pemain ngerasain gimana sih nonton di langsung ya kan, sampai nontonnya diantar sama nyokap bang gue ke tempat tikumnya, udah ngerasain, wah ternyata begini nih rasanya ya kan. Itu pas di SMP, makanya pas fokusnya itu di STM, gue udah mulai terjun ke supporter bang. Ya, jika bakal di situ. Nah ini gue lanjut nih. Nah, kenapa gue bisa sampai sekarang nih? Ya itu karena kan pas pertama kali itu kan gue nggak ngerasain atmosfer di stadion ya kan. Gue nonton cuma dari pintu gede itu di Lebak Bulus kan. Nah pas ikut yang kedua kali gue ngerasain atmosfer di stadion. Ketagihan tuh. Iya sama saya. Di stadion tuh, gini di stadion tuh rasanya kayak gini. Iya, bedanya jauh pasti lah. Nyanyi-nyanyi, terus teriak-teriak, lu mau ngeluapin emosi lu di situ, terus terserah lu lah gitu ibaratnya. Nah dari situ baru tuh mulai besokannya nonton lagi. Tapi belum away, masih yang namanya di kandang karena kan waktu itu kan masih sekolah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, gue Pondok Cipta apa Bintara? Kan dulu bang, mungkin ini kali kan dulu pas Jackmania Bintara belum berdiri kali kan namanya. Jauh. Udah. Jauh. Ya, jauh kan tuh kan iya Pondok Cipta yang denger kan jauh juga. Sebelum Gitu. Nah kalau lu pertama kali? Kalau gua beneran pertama kali sebenarnya pertama demen sama Persija deh. Demen Persija. Baru pas nontonnya. Pas nonton Persija ya mungkin SMP kelas 1 sih udah kayaknya. Udah mulai lumayan aktif lah. Tapi ibaratnya mungkin masih kayak sekarang nonton besok enggak gitu. Tapi yang bener-bener gua kayak Jackmania ada di diri gua nih mungkin kali gitu ya, atau mungkin bahasa dulu nih. Ini coba deh lu black nih, darah gua oren nih gitu kan. Orang dulu tuh gitu tuh. Lu black nih, darah gua oren nih gitu kan. Filmnya Romeo and Juliet. Jadi pas setelah gua ini sih away ke Solo. Jadi bukan away sih lebih tepatnya lebih tepatnya Persija pindah pindah ke Solo. Dimana gue waktu itu lagi libur SMP, libur kenaikan kelas pas SMP. Kan kalau kenaikan kelas liburnya seminggu kan.
Dimana gue pengen tuh niatan awalnya pengen tukeran shell sama semen Padang. Betul kan gue kampung orang Padang kan, orang tua gue orang Padang lah. Pantai. Iya. Karena gue tuh sederhana itu aja, gue pengen punya nih shell semen Padang gitu, pengen tukeran shell nih kalau ketemu supporter ya kan. Tapi yaudah sampai Solo, ini udah sampai Solo, ketemu supporter tuan rumah Solo, Pasopati sambut yaudah match. Dimana ya gue lupa Persija menang kalah gitu, nggak ketemu lagi sama supporter semen Padang, nggak dia berangkat atau apa gue lupa lah. Malah akhirnya tuh shell yang gue bawa, shell jack yang gue bawa, gue tukeran sama siapa Pasopati yang nyambut gue gitu, berarti yang rangkul lah gitu ya inilah. Tukeran tuh, ya udah tukeran kan, ada diajak tukeran kan, kita udah disambut udah lah, oke. Pas setelah match berikutnya malamnya itu gue inget banget, pengurus pusat, gue tuh ngikut ini Jackmania Cikunir kan, Jackmania Cikunir yang ketuanya udah abang-abangan lah. Udah main berarti gue SMP, dia udah nikah atau baru nikah atau apa gue lupa lah. Udah lumayan tua lah, ibaratnya jauh lah jarak gue sama dia lah. Tapi ibaratnya dia yang bertanggung jawab gitu. Gue tuh berlima tuh ke Solo tuh. Nah, dia ngumumin nih sebagian rombongan pusat nahan nih di Solo. Soalnya match berikutnya lawan Persita main di Solo juga gitu, udah fix gitu kan. Ibaratnya info dari pusat kan. Ya udah karena gue posisi lagi libur, ya udah gue ikut tahan aja gitu kan. Dimana soal keuangan dan biaya dibantu lah sama dia gitu, makan dan sebagainya lah. Nah tapi di satu sisi karena kita waktu rombongan gue bawa kentrung sama ketipung itu bahasanya kalau nggak salah inget batu yang dari Paralon. Ngamen buat ngamen gitu, bener. Bongol ya, bongol. Bonge. Paralon kan, Iya. pakai karet ban. Karet ban bener Iya, tahu gue tahu. Iya. Bongol bang. Ibaratnya Banyak itu yang lewat depan rumah gue. Lu kan nggak bisa main musik. iya. Enggak, gue ngikut nyanyinya doang. Kira lu nyanyi nggak? Belum ada lu. Belum ada zaman lu ya. Belum ada. Ngamen aja jadi ngamen gitu ke tempat-tempat makan lah biasa kan kayak ngamen pada umumnya lah. Pas suatu masuk ke tempat makan ada abang-abangan dejek lah yang lagi makan di situ. Ingat banget tuh gue. Tapi berat juga hidup lu ya. Ya berarti kan karena nekat aja gitu, kan nekat buat cari uang tambahan gitu maksudnya. Karena gua sama teman gua pakai baju Persija bagi Jackmania, gua lupa lah. Malah diajak makan sama abang-abangan itu gitu. Jadi berarti itu salah satu cerita yang gue inget tuh pas Solo. Jadi, ibaratnya saling ngerangkul gitu Jackmania ini gitu, saling ngerangkul. Dimana gua ngerasain banget tuh solidaritasnya tuh saling pedulinya tuh kuat banget gitu pada satu way. Dan di situ lah ibaratnya mungkin awal muasal gue bangga jadi Jackmania itu di situ mungkin kok gue tarik ke belakang gitu sih, makanya sampai sekarang nih masih bangga menjadi Jackmania sih gitu. Kalau lu bang, pas awalnya? Ya itu tadi Pasimik Gue jatuhnya baru. Tapi ntar bisa lah Jackmania lah. Nanti udah mulai ngikutin kok. Kalau sekarang ya paling nonton TV dulu sih karena waktu sih buat nonton langsung agak susah. Apa bang? Gue juga sekarang mulai TV. Agak susah ya TV kan. Karena gue Tapi nextnya bakal. Kalau gue karena udah berkeluarga. Nggak lagi pula sebenarnya kan Persija itu kalau bagi gue ya selamanya bukan segalanya. Kalau itu beda tuh segalanya sama selamanya. Beda. Nah itu jangan salah persepsi tuh. Iya. Ya, kalau bagi gue Persija selamanya. Selamanya sampai bisa ya syukur-syukur sampai akhir hayat lah gitu. Di nextnya sih kalau gue bakal away sih ke Bali sih gue pengen. Wih. Away Bali. Oh ini ngomongin ke Bali nih sebenarnya pas gue away ke Bali ngikut. Sebenarnya gue itu sama dia nih ada jalan-jalan ke Bali tapi asalnya tuh karena gue pengen nonton Persija di Bali pas 2018. 2018 gue ngobrol sama teman-teman gue yang lainnya. Gue pengen ke Bali nih, ngapain? Nonton Persija. Ikut dong ya. Dan benar mereka jalan-jalan doang. Terus gue pada saat match gue ke stadion nonton gitu. Dia nonton gue jalan-jalan guys. Pas gak fokus. Ini gue ngeliat sumur. Apa tuh? Sudah dijemur. Ya. Baru tuh. Baru. Tapi ada momen pas di Bantul yang kita sama anak bonek ya? Oh ini itu pas awal-awal gue ini. Di Bantul ditampung sama anak bonek gimana itu? Bukan gitu. Jadi maksudnya? itu Ada ceritanya panjang tuh. Panjang ini itu sebenarnya pas baru buat gue gabung Jackmania Bintara. Di mana tuh kan pas Enif itu tanggal 20
April 2018 kalau nggak salah match lawan. Pas ulang tahun. Iya, pas waktu ulang tahun atau nggak tanggal 19 gue lupa lah pokoknya. Itu match lawan PSIS, di mana stadionnya lagi direnov, makanya dipindahin ke Bantul. Berarti PSIS sebagai home lah. Emang tujuan gue sebenarnya tuh sekalian jalan-jalan ke Semarang, kan ada temen lah yang posisinya lagi kuliah di Semarang. Dia libur lagi, betul kita lagi libur lah. Gue pengen setelah match ke mana, ke Semarang, ke Bantul dulu. Away Persija iya, sekalian. Away dulu. Jadi nonton dulu di Bantul, setelah pertandingan ke Semarang lah, di mana gue ke Semarang itu lewat bis. Yang planning awalnya tuh pengen lewat kereta lokal gitu kan, tapi udah malam, udah tutup, udah operasional, udah habis lah, udah kelar lah gitu. Akhirnya kita coba cari info lewat bis, dimana ke terminal apa tuh gue lupa. Dari Bantul jalan tuh ke terminal. Iya, ke terminal. Di Jogja apa ya, lupa. Apa gue lupa. Ketemu pasangan pakai. Enggak, kita nanya dulu sebenarnya, nanya ya? ke Semarang ada nggak? Oh, udah nggak ada jam segini. Jadi udah nggak ada tuh jam udah segitu. malam. Iya, nggak ada yang direct ke Semarang. Jadi Langsung direct ke Semarang. katanya harus ke Solo dulu. Iya, tapi ini Ketemu lah sama itu, sama apa? pasangan itu. Pasangan. Jadi ada pasangan. Cowok cewek lah. Cowok cewek. Cowoknya bonek, Bonek, ceweknya PSIS Semarang gitu. Nah, di mana kalau Ngobrol-ngobrol yang gue lah. inget tuh cowoknya ini pakai baju bonek karena dia pengen coba nih. Kira-kira gue pakai Persebaya baju lah. Persebaya, ada nggak anak rusuh. rejeki yang coba nyenggol, nyolek-nyolek lah. Kalau yang gue inget ya. Ternyata alhamdulillah nggak ada selama match itu, selama dia ini kan Sampai nggak ada pulang yang aman nyolek lah. gitu. Dimana intinya udahlah diajakin, udah ikut kita aja mas gitu. Kita juga ke Semarang kok, ke Ungaran gitu. Bareng Kebetulan aja, kita ya. juga ke Ungaran. Nah, ke Ungaran juga kebetulan gue, temen gue di Ungaran kan tinggalnya. Ya udah ngikut tuh ke Solo dulu, habis itu dari Solo baru ke Semarang. Nah di mana intinya yang gue ingat tuh pernah harapan dia Ya, tuh. dia ada cerita lah. Harapannya kedepannya bonek sama The Jack bisa bersatu lah gitu kan. Waktu itu kan bisa masih damai lah, gitu. dulu masih belum damai lah. Belum damai waktu itu soalnya kan. Dan alhamdulillah ya sekarang udah Jadi nih. jadi nih gitu kan. Setelah Ya. beberapa tahun ya. Jadi kalau dia nonton berarti Iya, harapannya abangnya tercapai nih. itu. Respect buat abangnya kalau seandainya abangnya nonton. Thank you bang 2018. Kalau ingat Jadi singkat cerita kedua, tuh kita ditampung lah di Semarang gitu di rumah Bali dia. sebenarnya dibantu lah. Ya ditampung lah dulu karena kita nyampe Semarang tuh pakai bus cepet kan. Itu subuh masih pagi. Tengah malam. Enggak, jam 2, jam 3 kalau Iya, nggak salah. tengah malam. Nah, karena teman kita juga masih susah dihubungin kan. Iya. Jadi ditampung dulu tuh di rumah Bentar, dia tuh. iya, Nah, dari situ gue respect. tempat kerjanya, Cok. Bekerja. Enggak, rumahnya. Bukan itu tempat kerja, gue ingat. Tempat kerja ya? Tempat kerja. Lalu, Berarti dia rumah ini ditampung lah. Nah. Tampung. Iya gitu. Ya, dari situ itu pertama kali gue nonton stadion sih Bantul. Emang bener banget pertama kali itu bang. Pertama kali Bantul. Yang GBK belum pernah nih. GBK setelahnya. Oh gitu ya. Iya, pertama kan. kali lupa Kalau gue. nonton cerita panjang ya. Iya, panjang tuh langsung Panjang begitu juga tuh. tuh. Hah? Cerita panjang ceritanya. Berkesan juga Iya, gitu. Bantul Bantul Iya. tuh, Bantul Gua tuh away sama pertama gue. nonton away. Bukan. Apa? Apanya? Lu? Sultan ya? Bantul. Iya, SSA ya. SSA. Iya. Kalau yang Jogja kan dia sering Mandala Krida. Mandala Krida. Abang gua kan ini kawas Sleman. Panjang juga cerita Iya. panjang. Pertama kali away nonton lagi nonton ya kan. Berkesan. Banget. Kesan, iya. Makanya dari situ iya. Nah, makanya yang kedua itu GBK tuh final Piala Presiden tuh. Jadi kalau terbalik nih kalau dia nih. Kalau gue pertama kali itu home. Kalau dia pertama kali away. Ya mungkin karena tujuan awalnya jalan-jalan, soalnya kan. Pas. Tujuan utama iya. Sumur. Beda bang. Itu masalah. Kalau sumur setelah dari Bantul. Iya. Ke Bali dulu di jalan. Ke Bali dulu ya? Enggak. Sebentar, ke Bali. urutnya Ke Bantul Bali. dulu. Oh, Bantul Bantul dulu. dulu. Bantul dulu. Bener. Bantul kan April. Ke Bali itu kan pas Desember. Desember. Baru ngunjungin sumur. Itu awal-awal mulai liga. Nimba. Ini sebenarnya pada saat musim itu Persija juara Iya, di Persija juara. 2018 itu. Nonton Piala Presiden juga itu yang kedua. Final tuh. Persija. Dan itu apa? Nyari tiket langsung dah tuh di loket itu. Oh iya, Antri itu panjang banget. gue berarti gini, itu gue sebenarnya berarti yang itu Piala Presiden itu kan Piala Pramusim. Itu sebelum musimnya. Soalnya waktu itu kita belum gua lebih tepatnya belum gabung Bintara. Karena gua gabung Bintara alasannya wah anjing gua harus
ikut organisasi nih, biar ibaratnya soal tiket jelas lah gitu kan, jelas kan. Jadi itu asal muasalnya kalau disingkat cerita tuh karena gue pada saat match, gue sama dia juga ngajak dia, ibaratnya match lawan Bali final Piala Presiden susah nyari tiket gitu. Oh berarti pertama itu ya, pertama GBK berarti ya? pertama GBK ya, lu pertama GBK. Oh tapi ngerasain GBK yang nyari tiket apa? Iya, ngerasain. Tiket itu, gue berangkat subuh bang, berangkat subuh sama dia. Jam Banyak 5. temen gue sama dari subuh juga temen Itu jam 5 ya udah ngantri udah panjang banget. Tapi untungnya, Berarti ngerasain KB, untungnya pas gue dapat, habis tiketnya. Iya, rusuh. Rusuh tuh kehabisan tiket. Ibaratnya antrean belakang udah nggak dapet lah gitu. Iya. Ya wajar, ini wajar lah. Final soalnya kan antusiasnya tinggi lah. Tinggi, iya. Tinggi. 18 emang tuh lagi gacor-gacor. Itu gacor Persija tuh. Simic baru 2017 ya? 18 18 ya? Tahun pertama dia berarti ya? Iya. Pokoknya tuh pas masuk ke 19 udah mulai loyo tuh. Oh dia ini ya, soalnya dia udah, pas Piala Presiden itu di join ya? Iya, pas Bener, awal tuh. Piala Presiden. Masuk kan dia. Dia join, main di Solo, dia nunjukin tuh. Iya bener-bener. Yang kita dapat piala 3 kan tuh yang 3 di piala. Malaysia ya? Sama iya, Bos, Liga. Piala Bos ya, Malaysia kan tuh. Piala Presiden, Sama Presiden sama Liga. juara Liga. Iya. Anjing, kemon lah Persija anjing. Chance juara masih ada. masih ada. Masih Masih ada. lah, Bisa. Lu bisa. Kalau menurut gue kalau yang sekarang nih ya, sebenarnya kita di striker sih, target man. Coba lu perhatiin deh. Simic lagi, Coba lu perhatiin orang deh, seperti perhatiin Simic. Oh iya, Butuh secara statistik kadang tuh kita di atas di atas rata-rata secara statistik gitu ya, statistik pertandingan gitu. Dari penguasaan bola, terus tendangan on target, Iya. di atas rata-rata. Tapi Cuman kebanyakan kadang golnya itu momen-momennya itu dari gol kebetulan, ya kan, kadang dari penalti Atau gitu kesalahan kan, iya tim kan. lawan. Malah yang gue juga bukan striker, bener striker kan. Striker murni ya. Nah itu kita kurangnya di target man. Coba kalau target buat man untuk ya, Simic kalau sekarang ya. untuk second nih, Excel ada ya kan, ada Aladin ya kan tuh. Oke kalau buat masalah second striker, yang target man Gustavo ini nggak ada, belum kelihatan gacornya. kayak kurang sih kalau Enggak, kurang kalau ya kalau dibandingin sama era Simic gila, beda sih. Beda. emang Simic tuh dia lari kagak ada. Tapi ketika main bola, megang bola nih, Megang bola. jadi iya. dia kalau di kotak penalti tuh, kalau Simic tuh. Karena dia megang bola benar-benar susah lepas. Iya, pala Insting oke, strikernya tinggi. pala oke, kaki oke. Iya. Tuh Simic tuh sekarang Berarti kedepannya rencananya apa nih buat rekrut siapa nih? Kalau lu siapa nih expect-nya gitu? Striker ya. Striker ya bener Mungkin lu bang. striker murni sih ya. Siapa ya? Kalau gue sih nyari sebenarnya striker murni lah ya. pengennya gue tuh sebenarnya Lewandowski. enggak, maksudnya kalau dari secara timnas gitu lah maksudnya. Timnas tuh sebenarnya nggak punya striker. Nggak punya Iya, sama. benar. Dia Iya, mainnya bola pantul sih. Jadi apa ya? Kalau timnas aja nih, maksudnya strikernya itu dari naturalisasi. Lokalnya itu nggak ada striker. Nah, harapan gue tuh di sepak bola Indonesia gitu ya, muncul satu striker. Kalau dulu kan zamannya kan BP kan, Yawan, ya kan. BP. Boas saya pilih. Sekarang Gucci, udah nggak Gucci. ada. Sekarang udah nggak ada. Jadi kalau timnas main tuh ngambil striker itu susah kalau dari lokal. Pasti dari naturalisasi. Nah soalnya di liga pun banyak pada pakai asing strikernya. Nah itu. Karena sekarang aturan liga pun juga udah berubah ya kan untuk Main asing, slot keterbatasan pemain asing. slot pemain asing udah. ya. Banyak, Nah, gede. menurut gua kalau bisa dari akademi gitu kan ya, munculin lah striker lokal. Harapan gua tuh ada dari Indonesia tuh punya striker yang benar-benar striker murni gitu. Iya, Jangan striker. cuma dari gelandang, sayap. Kalau ada tuh dari pemain lokal kita gitu. Jadi timnas juga nggak pusingan. Target man sih ya, target man tuh. Di BP, the next BP belum ada nih bener nih. Belum ada. BP Buat Boas. timnas ya, buat timnas Boas. Kalau dulu pemain asing di Persija tuh yang gua demen dari cara mainnya tuh Addison Alves. Oh iya, itu yang gol dia oke juga tuh gol tuh yang lawan klub luar. Asia. Nah, Kalau Liga Asia, apa ya gue?
Lupa. Ini Yang tendangan poli Iya. itu penentuan itu. lawan dia DT nggak sih? Bukan. Lawan tim Singapura. Singapura yang kuning. Ini yang gue berangkat away-nya tuh Lupa apa? ya pokoknya itu. Itu lah. Iya. Gue tahu, gue inget itu. Oke itu tuh. Gol penentu aja. Tapi harapan juara sih masih ada. Masih ada lah. Ibaratnya udah Persija mungkin ya fokusnya udah optimalkan. Berarti kan kemarin baru ini yang 4 laga terakhir udah menang aja gitu. Iya, kalau dibilang sih, ya bukan ngeremehin ya maksudnya gitu, bukan ngeremehin tim-tim lain gitu. Maksudnya 4 pertandingan terakhir Persija itu bisa dibilang Harga mati. secara apa? Statistik. Persentase di atas Persija lebih unggul nih dibanding 4 tim yang bakalan besok Lawan siapa ya? Iya. ketimbang nanti Persib ketemu 4 tim lainnya Iya. gitu. Borneo Itu udah juga ya. udah. Oh iya, dia ada Bayangkara, terus PSM ya? PSM, nanti di PSM itu home ya masalah ya? PSM, iya sih, mudah-mudahan aja lah. Mudah-mudahan sih. Gue denger nih baru ngadain Enif nih ya. Jackmania Bintaran ya. Tapi mungkin itu coba kita nanti dulu aja. Ibaratnya paling setelah Persija mungkin Jackmania aja dulu ibaratnya. Kalau Jackmania sendiri apa ya? Gue ngeliatnya tuh suatu supporter bola yang di Indonesia ya khususnya mungkin ya sangat struktur ya. Kalau dibandingin supporter lain gitu, ibaratnya dari sisi struktural kepengurusannya gitu kan. Kepengurusannya ibaratnya lumayan terorganisir lah gitu kan. Ibaratnya kita sebagai anggota Jackmania gitu. Organisasi jalan. Organisasinya jalan, strukturnya jalan, Kita di mana punya badan hukum juga ya kan. punya badan hukum, ada RT ya jelas gitu. Mungkin suatu kehormatan atau kebanggaan sih. Kita bagian dari Jackmania itu sendiri gitu. Betul. Semoga bisa jadi panutan buat supporter-supporter lain Iya, juga. Gimana kalau menurut lu sendiri Bang untuk The Jackmania? Ya sebenarnya sih bukan ranahnya gua gitu ya. Iya, tapi berarti ya sebagai anggota gitu. Cuman berdasarkan kacamata gue nih, kacamata gue. boleh. Ya sejauh ini Jackmania itu adalah organisasi yang terstruktur dan menjadi panutan dari supporter-supporter lain gitu. Karena apa? Karena Jackmania sendiri punya yang namanya satu ketua umum gitu. Sedangkan dari supporter lain itu nggak ada yang namanya satu ketua umum. Mereka cuma punya yang dituakan, panutan gitu kan. Sedangkan kita nih punya satu ketua umum. Di luar dari itu juga kita punya bidang hukum. Terus dibagi lagi per wilayah itu, setiap wilayah itu ada korwil dan ada pemimpinannya masing-masing kan gitu. Contohnya dari pendistribusian tiket misalkan. Pendistribusian tiket itu kita kan langsung melalui dari pusat ke korwil masing-masing ya kan. Nah, untuk di organisasi lain itu di supporter lain gitu maksudnya. Kayaknya itu belum ada karena kalau di supporter lain tuh kalau gue berpikir itu ngelihatnya gitu ya. Yang gue tahu itu bukan korwil, bukan koordinator wilayah, tapi dia distrik. Distrik. Berarti buat pencatatan daerah, buat apa? Bukan pencatatan, berarti penamaan daerah mana gitu. Ibaratnya distrik mana gitu. Dia per wilayah beda-beda ya. Ini gitu. Ada yang megang distrik ini nih. Gitu. Tapi dia nggak punya atasnya nih siapa nih dari ketuanya itu gitu. Kalau kita kan jelas nih dari struktural organisasi Jackmania nih. Seluruh Jackmania ya, bukan Jackmania Bintara, seluruh gitu. Kita punya satu ketua yang memang itu dipegang gitu. Nah, di mana yang paling penting adalah masa jabatannya jelas dalam ADRT, ibaratnya mungkin hampir mirip-mirip sama kayak masa jabatan presiden lah ya, ibaratnya di Indonesia gitu kan. Nah, di mana lo nggak bisa selamanya gitu, simpel gitu. Aturannya ada di situ tuh, Pang. Yang paling lama pun cuma 2 periode ya. 2 periode sama lah kayak presiden kan di Indonesia 2 periode lah kalau seandainya orang yang sama gitu.
Kalau 3 periode kan pria Solo itu kan. Aduh. Jangan, Bang. Pria Solo itu lagi ya. Ya itu pria Solo itu. Itu kayak Gitu. emang terstruktur sih Bang kalau. Tapi Bang, ibaratnya nih kan, ibaratnya lu udah beberapa kali kan nonton Persija nih. Ibaratnya kalau dari sudut pandang lu gitu terkait Jackmania sendiri gimana tuh? Kalau buat gua, kalau gue sih ngeliatnya karena apa ya? Apapun itu dari orang-orangnya, solidaritas ya. ya. Orang-orang solidaritas ya sih. Gitu. Apalagi kalau yang gua pernah alamin sendiri ya. Kayak gue misalkan gue kayak orang baru nih kan. Gue masuk ngikut perkumpulan buat nonton gitu kan. Ya gue nggak diasingin kayak lu orang baru siapa gitu, enggak. Tapi bener-bener dirangkul kita bareng-bareng kita dari sini nih. Lu berangkat dari sini, pulang juga sama-sama dari sini gitu. Iya bener banget. Karena anak rejek itu asik-asik Bang. Betul. Karena kita itu punya slogan ya kan. Lo asik gue nyantai, Lo sik gue bantai. Iya pernah waktu di GBK itu gue kehabisan minum. Gue keluar tuh kehabisan minum kan rame ya karena final Piala Presiden tuh rame. Itu gue bener-bener ngerasain, bang minum bang. Oh bang. ini ya pas GBK baru-baru renov ya? Oh iya bener banget. Baru renov yang ngambil ini yang ada keran. Iya kan ada keran air ini ya, buat minum kan di GBK yang baru tuh. Ya itu keran-keran. Itu kan rame banget tuh. Ada orang lah, gue udah kelihatan abis dari toilet aja penuh tuh. Udah susah banget tuh. Anjir gue udah haus juga ya kan. Ada nawarin gitu, itu dari situ sih. Padahal nggak tahu tuh orang dari mana gitu. Itu salah satu yang gue bilang kalau soal supporter ya. Kalau buat gue saling ini aja sih. Peduli bener banget emang. Ibaratnya emang itu juga salah satu bagian lah mungkin dari kita semua kayaknya ya, bersama ya. Soal itu sih. Saling pedulian gitu kan. Ya karena gue juga di organisasi ya mungkin ibaratnya kayak gitu lo nggak kenal gitu orang itu tapi dia bisa yang namanya nawarin ini gitu kan. Mungkin udah diajarin juga di organisasinya karena gue sendiri di Jackmania Bintara juga kayak gitu. Istilahnya Jackmania Bintara ini sendiri tuh bukan kayak keluarga doang gitu, maksudnya lebih dari sekedar keluarga lah ya. Kasarnya lo lagi ada kesulitan apa, cerita ya mungkin nanti bakal dibantu gitu kan, dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Terus juga ya kalau Bintara tuh gue mikirnya banyak temen, banyak orang pastinya itu yang bisa diajak sharing tuh. Jadi bukan cuma sekedar temen, keluarga gitu, tapi lu bisa jadi orang tua juga tuh di dalam organisasi itu. Kalau ada di jalan yang salah, misalnya itu cerita nih, gue lagi punya masalah kayak gini, ntar sama dia dikasih arahan kan. Buat kata samanya kayak bangun rumah lah. Nah, semakin gitu. kuat pondasinya ya. Ya intinya sih sebenarnya lebih banyak temen, lebih banyak saudara itu lebih baik. Lebih baik ya, bisa aja sumber rezeki kan, pasti ya banyak lah manfaatnya. Apalagi kayak kalau ngomongin organisasi kan untuk untuk supporter itu sendiri juga udah mulai diwajibkan ber-KTA lah ya. Oh iya, identitas gitu. Gimana itu Jackmania udah hal yang wajib ya. Hal yang nomor satu lah gitu ibaratnya kan. Iya. KTA kalau yang gue dengar terakhir 300.000 nggak salah ada. Kadit. Pego sekarang, Pego nih. Jadi Bintara Pego nggak? Wah, bukan ini jumlah anggotanya, jumlah KTA, jumlah anggota. Jumlah anggota Jackmania gitu, 300.000-an ada tuh. Ada. Di mana kan kebetulan emang 300.000 supporter yang terdaftar KTA. Itu belum terdaftar. Belum yang terdaftar. Yang terdaftar kan banyak juga kan. Sebenarnya makanya itu kan gini. Yang terdata itu lebih dari kapasitas stadion nih. Lebih lah. Makanya kadang ada kan kayak kita yang biarpun punya KTA gitu, kadang nggak kebagian tiket gitu ya. Karena memang jumlah orang yang terdaftar di KTA ini lebih dari stadion gitu. Iya, soalnya walaupun terbesar JIS pun juga nggak nampung gitu kan. Makanya itu dibuat aturan di dalam organisasi kayak misalkan lo bisa dapet tiket bukan berdasarkan KTA misalkan, tapi dalam organisasi itu punya aturan misalnya KTA ini sebenarnya bukan menjamin. Iya, benar. Bukan menjamin lo dapet tiket. Betul. Tapi ini adalah identitas, KTA itu identitas.
Di dalam KTA organisasi tuh itu kan ibarat punya kata buat aturan. kayak misalkan. KTP aja lah gitu kan. Iya. Lu punya KTP ya belum tentu lu bisa buat belanja. Iya, bener banget. Iya. Jadi lu identitas aja lu sebagai anggota gitu. Warga negara Indonesia. Intinya ketika lu ikut organisasi, tujuannya apa? Pasti kan lu buat mendukung Persija nih, Iya. ya kan? Tapi belum tentu lu ketika lu bergabung di organisasi itu lu bisa dapet tiket, belum tentu. Karena kan di organisasi itu punya aturan. Contohnya misalkan kayak gue Bintara nih, ya kalau misalnya nuntut satu tiket misalkan, sekarang kapasitas stadion sekian ribu. Sedangkan yang terdata di pusat itu ratusan ribu. Itu kan udah lebih dari kapasitas stadion. Stadion, betul. Gimana mau dapat satu tiket satu KTA gitu kan? Makanya dibuatlah aturan kayak misalkan, oke lo aktif di organisasi ini, lo bisa dapat tiket gitu. Lebih tepatnya lu diutamakan gitu. Jadi bukan sekedar lo bergabung di organisasi ini tujuannya cuma cari tiket. Enggak sesimpel itu juga. Setidaknya lu aktif lah. Iya, Sosialisasi. organisasi itu bukan buat loket tiket. Iya, bener banget. Gimana ya kebetulan nih Batnya. Syaratnya. Jackmania Bintara tuh menerapkan itu tuh. Gimana kebetulan kan karena gue juga bagian dari Jackmania Bintara, keluarga besar Jackmania Bintara. Jadi tahu-tahu dikit lah, ibaratnya tahu-tahu gimana ya untuk dia mungkin di match-match krusial kali ya, ibaratnya match big match gitu. Kayak anggaplah kayak lawan Persib atau match besar lah, gimana ada seleksi gitu. Karena kan di saat big match Si permintaan banyak, antusias banyak, tapi ketersediaan tiket yang kebetulan terbatas. Jadi kita seleksi dari tadi gitu, dimana ada dari kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan di Bintara tuh yang bisa misalkan banyak lah ya. Tapi kan agendanya maksudnya kegiatan Bintara itu buat nyobain kopdar doang. ya gitu benar. Kayak ada kegiatan lain apa futsal, misalkan futsal, ada nobar, misalkan nobar, bakti sosial, acara-acara sosial. Kayak gitulah contohnya. Ya, kalau ibaratnya kalau lagi belum puasa, di mana tuh Bagi takjil tuh. bagi takjil biasanya tuh, bagi takjil kita patungan lah ibaratnya. Bagi takjil nanti setelah selesai buka bersama lah gitu kan. Ngomongin di Jackmania Bintara. Bintara nih, berarti kemarin juga baru Enif ya katanya. Wah iya. Baru Enif. Baru Yang keberapa? Enif lah. Enif yang keberapa sih? 11. Ke 11 tahun. 11 tahun, weh. Gila. Lama juga ya 11 tahun Bukan waktu yang singkat, 11 tahun. katanya. Oh ini jersey, ke jersey. Ini jersey-nya nih. Jersey 11 tahun Ini ya. slogan kita nih, Bang. Oke. Persija Fight for glory. Fight for glory. Nih, Persija Fight for glory. apa namanya? Berjuang. Fight banyak berjuang, bertarung untuk juara. Glory. Yoi, yang mana Itu bukan JGM. chance itu Persija sekali lagi kita Jackmania masih ada untuk musim 2025-2026. Jadi kita harap tolong maksimalkan fokus yoi. Harusnya. 11 tahun. Kita pun sebagai supporter ngedukung nggak main-main ya kan? Yoi, jadi kalian semua jangan main-main di lapangan gitu. Kalau kate almarhum Engkong Aye, Bang Benyamin, latihan mulu menang kagak. Aduh. Engkong Aye tuh. iya. Benyamin ibaratnya salah satu mungkin Toko Betawi. tokoh Betawi yang terkadang tuh sebagai simbolis lah buat kita Jackmania ya. Emang Toko Betawi dia. respect. Main 11 tahun ini udah lumayan pasang surut juga sih Bang ya. Mengalami pasang surut lah, pas itu hal yang wajar. Untuk kedepannya nih rencana apa nih untuk Jackmania Bintara nih? Ada mau buat apa? Mungkin acara apa gitu? Kegiatan mungkin sosial kah atau party kah dari ini? Mungkin sih kan kemarin kan 11 tahun kita udah ngadain mini soccer ya. Terus juga ini jersey perdana lah gitu kan. Jersey perdana. Sebelumnya kita bikinnya cuma t-shirt gitu doang. Oh iya, ini t-shirt jersey pertama kalinya lah. Nah, mungkin next berikutnya entah di ke-12 ya, mudah-mudahan di ke-12 ya nanti ya. Udah nih. Kita ngadain private party. Amin ya Allah. Karena kenapa alasannya private party? Karena waktu itu kan 2019
Awalnya 6 tahun. Enggak, awalnya tuh pada saat NIF untuk 2020. Yang 6 tahun ya? Pas ke 6 tahun. Zaman Covid. Covid berarti kelima sebenarnya. Oh iya 5, Iya, sorry, 5. kelima. Ya, 5. 2020 tuh. Nah, itu pada Gimana saat zaman Bintara? itu kita mau ngadain private party. Beneran. Dari segi anggaran, segi Lokasi udah dapet. lokasi semua. Lokasi, Itu udah 90% duit udah itu kekumpul. berjalan itu. Bintang buat GS udah pada sebagian di Di DP. Iya. Cuman sayangnya kan karena situasi keadaan. Covid ya. Covid waktu itu ya, Berarti karena izin keramaian mungkin yang Izin susah. Ya. keramaian. benar. Nah, Padahal bener banget. Covid mah konspirasi nggak sih? Covid. Ya, Sebenarnya itu udah, Gitulah. nggak usah kita bahas itu. Jadi Jauh banget ke politik. jangan, udah lah. Kayak Kita gitu lah pokoknya. Pulang aman Jadi kita fokus lagi pada saat bersih. Ini Jackmania Bintara punya planning untuk private party. Private party di sini tuh coba dijelasin kayak apa kan mungkin setiap orang punya apa ya private party-nya tuh sendiri tuh Iya, gimana? paling gini. Umumnya itu kan kita kalau misalnya private party ini pas paling cuma acara musik gitu doang. Oh, acara musik. Acara musik. Cuma kalau yang kayak di luar gitu kan jatuhnya umum. Umum artinya bisa dihadirin sama siapapun. Siapapun Dibuka bisa untuk datang. umum, iya dijual untuk umum Tapi lah kan tiketnya. kalau private ini ya artinya cuman kita orang, khususnya Jackmania Bintara beserta JOP 55. sub Tamu yang lain. undangan lah Ya, intinya. Berarti berdasarkan undangan. Jangan. Nah, gitu. Kalau Jadi nggak bisa Sembarang nggak bisa orang ya? bebas siapapun bisa gitu. Nggak Berarti kita di luar undangan, oh gue mau ikut dong, nggak bisa. nggak bisa. Jadi tujuannya sebenarnya gini. Kalau kita buka umum itu kan arti kan untuk masyarakat luas gitu kan. Takutnya tuh dari kita sendiri, dari pengurusnya sendiri, dari panitianya sendiri, Ya. itu nggak bisa nikmatin acara. nah, Tapi kan salah kalau satunya. misalkan kita minimalisir, misalkan kita buatlah agenda private party, misalnya disebut private party, artinya cuman segelintiran orang gitu misalnya, terus semua bisa nikmatin tuh dari anggotanya, dari pengurusnya, dari panitianya, bahkan acara semua bisa pasangannya kalau nikmatin. punya pacar. Dan lebih mudah juga buat memonitor gitu. Iya, bener banget. Yang tujuannya biar fun. Biar fun kita Cuma dulu. kalau rame tapi nggak fun kan rumet juga ya. Iya. Puyeng juga paling tuh ngurusin itu. Nah, Intinya Satu anggarannya gede, kedua resikonya juga gede. kan. Risiko, manajemen risiko harus diperhitungkan. Di rencana kedepannya itu adalah private party untuk yang Iya, buat ke-12 kemungkinan. Buat tembus yang sebelumnya. semoga sih, semoga. semoga bisa. itu masih jadi ini mungkin ya mimpi. Misteri. Mimpi harapan. Jackmania Harapan yang Bintara. tertunda. Saya dua kali kita tertunda tuh private party kan. Iya, 2 kali. Pas banget lagi. 5, 10. 5 tahun. 5 tahun, Cok. Berarti jangan dijalanin ke 15. Jangan. Tapi 12 tahun sih. lagi kan. 12. Nah, sebelum 15 berarti. Maksinya 13, maksi 13 kita ambil tengah tuh. Tapi bentar deh, 12 sih Takutnya mantep kutukan 5 sih. tahun itu. Nego. 12 lah, 12 aja lah bang. 12 ya. 12 bang. 13 bungkus, 1000 buat 13 parkir nih. 12 lah. 1000 kacang, 1000 kacang. Iya. Jackmania Bintara. Semoga lah kalau kondisinya memungkinkan Iya. semuanya ya bisa lah itu. Iya bisa Karena lah. kemarin juga kita nih bang pas lawan Persib tuh ada nobar kita ya. Wah iya bener banget tuh. Kita ada Westara juga DJ gitu lah ya kan. Oh berarti Karaokean gitu. undang lah ya, ngundang untuk Umum apa, tuh, umum. perform ya. Oh. Nah kita itu target cepet ya. CPO 70. Cepet maksimal. Maksimal cepet. 100 tiket. Iya. 100 tiket. 100 lah. Nah ternyata aktualnya bisa sampai 200 bang. 200 berarti kurang 100 tiket tuh kurang lebih. Nah itu kita bikin manual ya gitu ya, bikin dadakan bang. Alhamdulillah juga di luar ekspektasi gitu. Karena dengan adanya acara itu bisa ngebungkam omongan-omongan orang di luar bang. Yang ngomong tuh Bintara mah redup, Bintara redup. Nah, makanya pas ya kalau gue pribadi sih ya, pas nobar itu ada rasa Kebanggaan. ya, Bintara gue masih ada, Bintara gue masih Apalagi ekstensi nih. acara jalan acaranya tuh sukses juga. Sukses. Susah banget sampai ada yang tidur. Hmm. Yang tidur ya, air mancur keluar ya kan.
Wajar. Nah, itu makanya alhamdulillah, makanya semoga kedepannya tuh ibaratnya kemarin tuh mininya private party ya. Iya, bisa dibilang lah. Bisa mini. Ya semoga dari situ bisa jadi pelajaran buat kedepannya kan. Iya, benar-benar. Apa nih yang harus diterapin untuk di acara yang lebih besar mungkin gitu kan. Bener banget, iya. Tapi ini Bang Reja nih, gue kulik-kulik sedikit nih. Kapan? Reja kan? Iya, Reja bener. Iya, gue kulik-kulik sedikit. Lu punya adik perempuan, katanya mau gabung sama Jack Money Bintara. Iya. Nah, nggak mungkin kalau itu karena Jack double Angel, keluarga. Jack Angel. Dan tidak ada Udah nikah, betul ada kalau udah dia nikah. nggak ada ketertarikan tuh. Iya, tertariknya juga. Cuman kalau adek gue yang cowok, ya. Gini ya. Cowok ya. Soalnya Jack Bintara Kekurangan Iya, nih, kekurangan Jack Angel nih. dari dulu Oh nih. gitu. Berarti open ranges ya. Tapi Iya. jujur nih Bang ya, kalau dari dulu mah rame Bang. Rame, Angel rame ya. Dulu rame, tapi Kenapa saya tuh? kayak gitu. Kenapa tuh mantul-mantul tuh? Keluar-keluar tuh. Ya kalau Apa? kalau Masalah dari- percintaan? Ya, bukan. Oh, bukan. datang Awalnya single. 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 Eh, Nonton Sering berjalan bola waktu. ke stadion. Pulang pacaran. lu baca. Ada yang ini lah ibaratnya kan. Habis pacaran putus. Putus. Ya berarti masalahnya karena percintaan lah gitu. Personal. Personal, tapi karena aduh, kalau gue masih ngikut ketemu sama dia nih. Gitu. Ya takut ya salah satunya lah, jadi mau nggak mau kan Iya. entah ceweknya atau cowoknya yang cabut gitu. Tapi kebanyakan sih ceweknya. Kalau itu Masalah- kita nggak bisa ikut Nggak bisa campur ikut campur Karena gitu. Masalah hati soalnya. Masalah hati gitu. Tapi enggak sih sebenarnya. Bintara tuh terbuka buat Terbuka siapapun. untuk semuanya, Siapapun, benar-benar. mau laki mau perempuan bebas. Makanya kalau coba ada yang anak-anak cewek nih yang tinggal di daerah Bintara, Sekitarnya. Bintara Jaya, ya pokoknya sekitar Bintara deh, yang demen Persija, Gila Persija. coba gabung deh ke Gabung. Jackmania Bintara, Subkolil Keranji. Nah. Buat cewek nih, set, regis banget ini. Nah. Open regis banget ini ya buat cewek. Nah, ya. ini Apa buat biar mau dikasih tiket satu apa lu? Ya, nggak boleh. Tergantung. Jangan nanti jangan lah. nanti Tergantung. tuman. jangan. Coba yang cewek-cewek coba ayo masuk ya kan, yang utamain kayak cewek dulu kali ya. Iya. Gitu. Masa gitu, Bang? Buat Tapi semua. maksudnya ibaratnya mungkin ibaratnya sangat welcome lah Iya, Jackmania buat Bintara semuanya, tuh. buat semuanya. Buat semuanya sangat welcome. Tapi nggak khusus hanya untuk Bintara atau Bintara Jaya aja kan? Kan Enggak, sih Bang, bebas, bisa bebas. semuanya. Bisa Bang. semua ya kan di luar Karena di luar ada, itu ada pun. beberapa juga. Kalau memang mau ya, gabung anggota- gabung gitu kan. Anggota Jackmania Bintara juga yang dari luar daerah Bintara. Bintara, Iya. Bintara Jaya. Iya. Ada. Ada. Saat kok ini yang di ada. luar tuh. Berarti intinya bukan hanya untuk satu apa di Bintara aja gitu kan. Jadi sebenarnya sih gini sih Bang, poin utamanya itu sebenarnya keaktifan. Poin utamanya itu. Kalau KTA itu kan kewajiban. Karena ya contohnya kayak tadi bilang, lu sebagai warga negara Indonesia kan wajib memiliki KTP kan gitu. Kalau Dan lu juga sebagai pendukung Persija wajib memiliki KTA gitu. Cuman poin utama dalam organisasi itu adalah keaktifan sebenarnya. Itu doang. Iya. Apalagi bertujuan juga untuk kegiatan-kegiatan positif ya. Iya, apalagi kegiatan positif lah. Soalnya bukan cuma buat nonton bola doang, Bang. Masih ada kegiatan lain juga. Ya, jadi sebenarnya ranah supporter sekarang di Indonesia tuh bukan nggak kayak jangan disamain ke pemikiran dulu Iya, lah. bener rusuh banget kan tuh. pikiran Iya dulu benar gitu kan. Bang. Bener banget. Jadi sekarang Ya, ya alhamdulillah sih bener-bener. mungkin ya sisi positifnya yang nggak terlihat aja gitu kan kayak mungkin ada kegiatan apa sih biasanya Nah kalau Bintara tuh kalau biasanya. Jackmania Bintara sendiri tuh kadang selain dari kayak Kopdar itu kan ranahnya kan di ruang lingkup organisasi, Kopdar, futsal dan lain Iya, sebagainya. gitu. tadi lah. Bukber atau bagi takjil itu kan Bagi takjil. ruang lingkupnya organisasi kan. Tapi kalau untuk kayak kemanusiaannya atau kepeduliannya itu biasanya kayak misalnya ada bencana di mana gitu, bencana alam atau gimana gitu kan. Nah itu kita biasanya ada penggalangan dana, Dana lah. nanti disalurin dan itu transparan Bang, transparan itu tanpa ada itu sih yang penting tanpa transparan ada itu tutup gitu, pokoknya transparan, hasilnya berapa kita share berapa itu juga di share juga di Instagram Jackmania Bintara juga ada. karena semakin transparan kepercayaan orang juga Benar, Iya, tinggi. benar banget. Nah, buat penggalangan aja kita kadang turun langsung ke jalan ya. Turun langsung. Ngecek, Bang. Ngecek tuh. Kita semua turun langsung Stasiun, ke jalan. lampu merah. Jadi tuh penggalangan yang kita maksud tuh bukan cuma sekedar kita nge-share di grup Terus buat transfer ya. penggalangan dana dengan Transfer mana? dengan metode transfer atau dengan
nih sumbangan baju atau apa gitu ya. Nggak, sebenarnya nggak tapi harus. Yang ada di dalam situ, di dalam organisasi itu, yang punya waktu, kita turun ke jalan. Kita turun ke jalan, ngecrek apa lain sebagainya lah gitu. Intinya kita nyari dana gitu kan. Ya intinya itu nanti ujung-ujungnya untuk Sumbangkan. Bagus sih. Itu. Jadi sekarang jangan ada berpikiran kayak hanya nonton iya bola gitu. tuh rusuh gitu, atau lo jadi supporter buat apa gitu kan. Iya kan, kalau dulu kan orang mikirnya kan nonton bola cuman rusuh, ngapain gitu, kurang itu ya kerjaan, nonton seperti bola yang gitu. gua alamin lah sebelum gua kena sebelum pertama kali gua nonton Persija itu kan. Itu. Jadi kalau sekarang ya alhamdulillah ibaratnya mungkin khususnya kalau gue sih ngeliatnya di Jackmania gitu, dimana karena emang gue ikut bagian dari di Jackmania sendiri, wah perbedaannya sih udah jauh lah ibaratnya, Jauh lebih udah lebih dewasa lah di Jackmania lah, lebih Masih terorganisir ada gitu. oknum-oknum segelintir doang ya. Iya bener banget. Kayak sekarang nih misalnya kita yang tadinya kita mau bonek Dulu musuhan ya. kan, gitu kan, tapi sebagian sekarang kan udah Wah, udah banyak lah. kayak kita sama Viking misalnya, mungkin ntar kita ke depannya damai sama lady speakersnya kan gitu. Kayu aja sih gitu. Enggak, Tapi nggak ada yang tahu. Awalnya dari situ kan kita nggak tahu ya kan. Namanya kita menyuarakan peace gitu kan. Cuma masalah waktu doang. Iya, masalah waktu bener banget. Sabi. Garis depan sih gue, garis depan. Iya kan. Garis depan gue gitu. Berarti ini. Berarti Jackmania Bintara 11 tahun. Kebetulan kan baru kemarin nih. Ya, NF-nya kan Jackmania 11 tahunnya Jackmania Bintara. Tanggal berapa? Tepatnya 20 April. 20 April. Cuman acaranya kemarin di tanggal 26. 26 gitu. Dimana mungkin kalau dari Patot nih kebetulan kan karena gue tahu juga nih Patot sebagai ketua panitia atau ketua acara lah dari anniversary Jackmania Bintara yang ke-11 tahun. Gimana Boy, ibaratnya mungkin dari persiapannya atau planningnya atau rencananya atau apapun Ya itulah. kalau persiap karena ini ya cuma mini soccer aja gitu ya, ya kayak mungkin untuk persiapan mah ya kayak futsal biasa aja, mungkin yang batu di pengumpulan dananya aja sih. Nah itu pas H-1 itu dana belum terkumpul tuh, dana tuh. Nah alhamdulillahnya pas hari H ya terkumpul semua, bisa kebayar semua segala macam. Ya apa ya, walaupun rundown nggak berjalan dengan lancar, nggak sesuai rencana gitu ya, tapi acaranya lancar sampai akhir, sampai simbolis segala macam. Jadi gini sih sebenarnya, kalau gue nangkepnya gini, sebenarnya mungkin bagi mereka yang udah menepi lah gitu, menepi dari Bintara, menganggap Bintara itu kecil gitu, mungkin gitu. Tapi di sini kita berusaha ngejaga bahwa Semangat-semangatnya masih ada. Bintara ini masih ada. Masih ada, gitu. berarti Bintara ini masih ada. Iya. Biarpun tanpa kalian, Bintara ini masih ada. Justru kalau bisa kita bikin lebar lagi dengan adanya kalian yang udah menepi nih. Yuk balik lagi. Balik lagi lah, iya. Gitu. Jadi maupun apapun itu acaranya, mau itu mini soccer, kayak futsal, kayak tasyakuran atau private party. Intinya kan kita mau nunjukin kalau Bintara ini ada. Masih ada, Bintara ini ada. Ayo, lu mau ngapain gitu. Lu yang tadinya udah gabung ke Bintara, terus tiba-tiba lu menepi. Tapi lu notabene lu sebagai supporter Persija nih. Lu mau ngapain lagi? Iyalah. Lu mau nyari tiket dari mana lagi? Ayo balik lagi. Balik lagi lah bener-bener. Gitu. Ini rumah lu. Rumah gitu. lu, tempatnya lu pulang. Bener-bener tempatnya lu Itu pulang loh, seharusnya. maksudnya sebenarnya tujuan itu. Jadi bukan berarti kita ngecilin kayak misalkan, oh kok organisasi yang lain bisa ngadain ini, kok ini cuma gini doang gitu. Enggak kayak gitu maksudnya gini. Maksudnya poin utamanya adalah kita mau nunjukin bahwa itu masih ada. Kita ada, masih tetap eksistensi ada. kita masih ada. Bintara tuh masih berkibar lah. Iya, dan rumah ini
ya selalu terbuka ya untuk lu kembali pulang ya. Kan ada bahasanya, yang lelah biarlah menepi. Menepi. Kan gitu. Nah cuma lelah itu kan ada batas waktunya nih. Ibaratnya lo butuh istirahat dalam jangka waktu berapa lama. Setelah lo udah rehat, lo udah pulih, seharusnya tuh yuk balik lagi gitu lah. kan. Kita Bareng-bareng lagi, Kita bareng-bareng lagi, kita bangun lagi, sama-sama. kita perbesarkan lagi rumah ini, sayap ini. Intinya nggak ada pintu yang Jangan terkunci cuma lah. ngomong doang gitu kan. Intinya nggak ada pintu yang terkunci lah. Betul. Iya. Kita terbuka. Buat orang baru yang terbuka, lagi buat orang-orang yang udah ngerti kan gitu. Ya roda pasti berputar terus. Roda di Bintara tuh nggak bakalan mati, nggak bakalan berhenti rodanya. Apalagi kalau bisa next generationnya yang bisa nerusin gitu kan. Karena kita juga semakin lama makin tua gitu kan. Waktu itu penting juga tuh ibaratnya. Ya gen Z, gen Alpha Nah, ibaratnya Ini apa nih lu? Lu gini apa sih? harus dibina. Ada yang Gen X. kalau ada yang masuk kan harus dibina ya pelan-pelan kali ya. Jadi apa namanya ya buat buat anak-anak muda nih ibaratnya mungkin kalau seandainya emang kalian cinta Bintara Lebih tepat. atau lebih jadi cinta Bintara atau suka Jackmania dan Jackmania Bintara lah ibaratnya buat terus tetap berada di sini sih gue bangga sih gitu sih. Pokoknya jangan sampai padam lah api. Tapi jangan lah ya. 10 udah 11 tahun cuy. 11 tahun. Dari awal buset dah. Gimana Iya, wah, bangunnya. Masa mau mati gitu aja nggak mungkin. Jadi gini, Ini Jackmania jadi gini, Bintara. Betul. kita nih ada di posisi sentral nih, di posisi sentral nih. Anu. Keranji Korwil, Iya. Pondok Kopi Korwil, Pondok Gede Korwil, Kanan kiri Pondok Gede banyak Korwil. Pondok Ungu Korwil kan. Nah kita di tengah-tengah, Tengah-tengah. ya kan. Posisinya tengah-tengah. Gimana caranya kita bisa Korwil? Ya pertama ya KTA aktif banyak ya. Tapi ibaratnya gini sih, mungkin nanti dulu. Gue pengennya sih lebih tertarik dengan berdiri Jackmania Bintara. Kira-kira bisa di-share? Iya, pada dasarnya kan berdiri Bintara itu kan gini. Ada, ya ini sih yang gue tahu ya, yang gue tahu gitu ya. Ada beberapa organisasi yang memang tujuannya itu buat nyatuin seluruh nih Bintara. Dari mulai Bintara Jaya sampai Bintara Raya, ya kan gitu. Nah, entah bagaimana, ketemulah nih mereka nih, ketemu mereka kan. Perwakilannya, ketemulah mereka sampai akhirnya terbentuklah tuh nama Jackmania Bintara nih. Oh ibaratnya ini mengalahkan ego demi satu nama Jackmania Bintara. Nah, kayak yang tadi gue bilang, jadi di dalam ini ada 4 organisasi yang bawa nama masing-masing. Akhirnya mereka ngelepas nama masing-masing itu Demi satu nama. demi satu nama yaitu Jackmania Bintara gitu kan. Karena kan mereka ada di ruang lingkup Bintara Raya dan Bintara Jaya gitu kan. Walaupun beda kelurahan Bintara dan Bintara Jaya, tapi bagaimana caranya mereka bisa jadi satu gitu. Walaupun di luar dari itu ada organisasi-organisasi yang belum ikut ke Jackmania Bintara gitu. Yang gue tahu sih itu pada dasarnya gitu ya kan. Nah untuk visi misinya sendiri, Nah iya. misinya mereka itu adalah mempersijakan Bintara. Artinya baik dari komunitas lain yang ada di Bintara atau organisasi-organisasi lain atau independen yang ada di Bintara, mereka semua Bersatu. keambil nih di dalam Di naungan yang sama, di payungnya sama, gitu. Itu Jackmania Bintara gitu kan. Itu sih pada dasarnya itu yang gue tahu gitu kan ya. Walaupun ada yang tadi gue bilang beberapa ada yang belum bisa. Ya tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kalau seandainya ya semesta dan mendukung ibaratnya kan. Insya Allah. Ya Jackmania Bintara mungkin ya amin ya alhamdulillah lah. Makin besar. Nah makanya tadi yang gue bilang Bintara itu ada di posisi sentral sebenarnya. Andai kata Bintara ini bisa
jadi korwil. Jadi korwil. Nggak menutup kemungkinan. Berarti itu goals lah, sebuah goals goals besar, buat goals besar buat Bintara lah ya. Untuk sekarang ini kita Kalau bisa supply, pasti tapi kan namanya harapan Harapan boleh dong setinggi boleh, apapun ya, kan setinggi gitu apapun. kan. Tergantung bagaimana kita ngejalaninnya nanti. menjalaninya.